Halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian? Ini ada Supra Fit New. Supra Fit New ini olinya pada rembes guys. Ceritanya seminggu yang lalu motor ini tuh ganti oli dan olinya rembes. Tapi saya cek ternyata yang rembes itu dari bagian sini. Dari bagian ini, karet ini dua. Yang paling bawah yang paling parah. Ini bahkan masih ada nih bekas-bekasnya, tapi sudah saya ganti karetnya dan di sini sudah kering, sudah nggak netes lagi kayak kemarin. Kemarin itu netes banget. Nah, setelah ini selesai seminggu lagi, hari ini dia datang lagi ke kita dan ternyata bocornya itu pindah, guys. Bocornya itu pindah ke bagian sini nih. Tuh, dan ini malah lebih banyak. Kalau kemarin yang di sana itu nggak begitu banyak, tapi ya netes lah, satu tetes dua tetes lah. Kalau yang ini malah banyak, sampai di sana tadi itu berceceran ya. Lah, tugas kita adalah mari kita cek ini oli dari mesin atau oli dari mana, atau dari pelumas rantai yo. Nah, tapi di sini juga basah nih. Ini menandakan berarti ada oli masuk ke area ruang sini nih. Sini juga basah nih. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Wong kemarin yang sini yang bocor, ini sudah diganti kok pindah ke sana yang bocor. Kira-kira penyebabnya itu apa? Jadi mari kita bongkar bagian sini nih. Kita coba cek, kita cari tahu permasalahannya di mana ya. Jadi simak terus guys. Saya mau bongkar bodi ini dulu, nggak usah direkam untuk bongkar bodi, kelamaan. Simak terus. Kalau diperhatikan, ini ada kayak bekas nih. Ini warna putih, kayak bersih kayak gitu. Mungkin dari sinilah oli lewat untuk turun ya. Jadi menyapu kotoran-kotoran yang ada di sini terbawa sama oli. Kan ada kayak bekas nih. Mari saya buka, mari kita buka ya. Lepas ini biar gampang, lepas perselong juga biar lebih lega aja. Kita perhatikan lagi. Ini sepertinya oli dari sini turun ke sini, kemudian ke bawah. Enggak dari seal askir ya, karena di bagian sini itu kotor, kecuali di bagian sini basah dan bersih kayak gini, berarti seal gearnya ini turun ke bawah sini gitu, sini kemudian ke sini ke sini. Nah, karena ini masih kotor dan kayak kering, berarti kemungkinan dari sebelah sana. Ini kan ada packing nih. Nah, dari sini ke sini. Coba kita buka. Tuh, langsung netes. Oh, banyak. Di sini basah sekali. Banyak sekali oli ada di area sini. Nah, wis fix dari sebelah sini nih. Dari seal magnet bagian sini juga basah banyak tuh. Oke, kita lepas magnet di sini pakai kunci 14. Banyak banget oli, guys.
buka kancingan di sini karena kita mau lepas rantainya. Ini bukan rantai keteng ya, ini rantai starter. Ini terhubung ke dinamo starter untuk menggerakkan gear yang gede sini. Kemudian gear gede sini akan mendorong magnet memutar, jadi ini mesinnya hidup. Keras guys, karetnya udah mengeras. Tuh yang ini juga mengeras guys, wis ora empuk. Ini ya, ini seal magnet besar, ini seal magnet kecil. Dua-duanya ini diganti supaya nggak bocor lagi. Penyebab seal magnet bocor bisa karena ini mengeras. Kalau karetnya mengeras itu karena usia saja ya, karena usia daripada si karet tersebut kena panas, kena dingin, kena panas lagi, maka karetnya ini akan mengeras. Dan kalau sudah mengeras maka tidak mampu menjepit si as ini, dan akhirnya terjadilah yang namanya bocor. Nah, kemudian yang pertama adalah yang kedua karena asnya ini ngegol. Jika asnya ini ngegol bisa juga ya, jadinya menyebabkan sealnya itu bocor. Kemudian selanjutnya adalah karena asnya aus. Asnya aus maka akan menyebabkan seperti ini nih. Ini aus nih. Kelihatan nih. Nih. Asnya aus, maka si seal ini tidak akan mampu bertahan lama karena si asnya ini aus. Kalau misalnya ausnya itu pas di bagian sealnya ya. Kalau misalnya ausnya itu pas, nah misalnya seperti ini, ausnya itu pas di bagian seal. Ini nanti kita cek di bagian seal atau di bagian bearing sini. Kayaknya sih bagian bearing ini. Seperti itu guys. Kemudian ada juga yang misalnya seal bagus, as bagus, nggak ngegol tapi masih bocor. Periksa selang hawa ini. Bisa juga selang hawa ini mampet sehingga mesin tidak mengeluarkan udara melalui selang ini. Ketika mesin hidup, selang ini harus mengeluarkan udara supaya tekanan di dalam mesin ini berkurang. Karena mungkin selangnya mampet atau lubangnya tersumbat, maka terjadi tekanan yang begitu besar di dalam mesin. Karena tekanan tersebut maka akan menyebabkan oli atau angin itu keluar melalui celah-celah antara as dan juga seal, maka terjadilah bocor ya. Kalau kasus kayak gitu kebanyakan itu sampai sealnya ini jebol, sampai sealnya ini terlepas dengan sendirinya. Misalnya seal yang ini tiba-tiba sudah keluar, seal yang ini juga tiba-tiba sudah keluar. Biasanya kayak gitu ya, karena ini mampet sehingga tekanan udara di dalam mesin begitu besar, maka akan mendorong keluar. Bagian yang tidak kuat itu akan terdorong ya, paling-paling seal yang kedorong. Nggak mungkin tutup kayak gini ada baunya terus kedorong keluar, ya nggak mungkin. Paling-paling sealnya yang terlepas karena didorong dari dalam, didorong oleh tekanan udara di dalam mesin, tekanan hawa mesin. Ini kan selang hawa namanya, ini namanya selang hawa.
Nanti kita tes apakah ini mampet atau tidak. Kalau ini mampet juga berpengaruh sangat besar terhadap seal yang sebentar-sebentar bocor gitu ya. Saya mau bersihkan dulu, saya mau ganti seal yang baru. Nanti kita tes ini bolong apa enggak ya. Ini seal baru guys, nih lentur di sini. Ini mapan di sini. Kemudian bagian dalamnya ini mapannya di sini guys. Nah, seperti ini. Jadi oli masih bisa masuk ke bagian sini. Nah, kemudian seal yang kecil itu di sini mapannya guys. Mapan di sini, kemudian tengahnya ini kena di bagian sini guys. Nah, sehingga oli bisa masuk ke bagian sini, tapi tidak bisa keluar melalui, karena di sini ada sealnya ya. Jadi si lahar ini masih tetap basah kena oli mesin. Mengerti? Dan ini ausnya bukan di bagian seal. Ini yang aus ini kelihatan nih aus nih. Yang aus ini bukan di bagian seal, karena sealnya ada di bagian depan sini nih, yang hitam ini. Yang aus ini kena di bagian lahar ini, lahar keroncong atau lahar bambu. Nggak pengaruh ya, aus segini nggak begitu pengaruh banget, karena ini juga masih mapan tuh, masih kenceng, nggak goyang-goyang. Oke, mari kita pasang guys. Masangnya dipentokin aja sampai ke mentok ke dalam ya, karena di bawah belakangnya itu ada pentokannya. Sama kayak gini nih, masangnya dipentokin aja sampai ke mentok sini nih. Oke, udah beres, mari kita pasang lagi. Kan sealnya ada di bagian luar sini, yang aus tadi itu dari bagian dalam. Jika ada yang bertanya kenapa bocor, padahal kan ada packingnya dan packingnya masih bagus ya. Jadi jawabannya adalah karena packing di sini bertugas bukan untuk menghalangi oli keluar ya. Jadi packing ini tidak bertugas untuk menghalangi oli keluar, tetapi packing ini bertugas untuk menghalangi air dari atas masuk ke dalam bagian mesin. Karena pada bagian penutup magnet ini ada lubang di sini nih. Di sini ada lubang, kelihatan. Di sini juga terdapat lubang. Ini untuk antisipasi apabila air masuk, maka akan keluar melalui celah di sini. Silahkan dicek, punya kalian juga pasti ada lubang kayak gini. Begitu juga ketika terjadi oli bocor di bagian seal sana, maka akan menumpuk di sini dan akan keluar melalui lubang di sini.
Apa yang terjadi bila lubang ini mampet? Bila lubang ini mampet, ketika air masuk akan membasahi sepul, akan tergenang di sini air. Nah, ketika tergenang air di dalam sini, maka yang terjadi adalah sepulnya itu mati atau gosong karena air konslet ya. Begitu juga ketika oli terlalu banyak menumpuk di sini, maka akan menyebabkan si sepul ini lama-kelamaan akan gosong juga karena terdapat cairan ya. Karena terlalu basah lah, kayak gitulah. Jadi di sini dibikin lubang itu supaya cairan yang nanti menumpuk di sini akan keluar langsung melalui celah di sini. Jadi packing ini bukan untuk menghalangi oli supaya enggak keluar ya, hanya untuk menghalangi supaya air tidak masuk ke dalam mesin. Begitu guys. Oke, mari kita pasang. Nanti langsung kita cek si selang ini mampet apa enggak ini. Prediksi saya ini mampet. Kenapa saya tebak ini mampet? Karena kemarin di sini tuh benar-benar kering, nggak bocor sama sekali, dan tiba-tiba langsung bocor gede. Kemarin yang bocor yang di sini, mungkin kemarin itu udara keluar melalui celah di sini, sehingga tekanan di sini tidak begitu besar karena keluar melalui celah di sini. Tapi kemudian karena ini saya ganti karetnya sehingga rapat lagi, maka udara tidak mampu keluar, akhirnya keluar melalui bagian magnet sini. Kalau misalnya kok bocor tiba-tiba langsung banter, itu kan nggak mungkin ya. Yang namanya bocor itu pasti lama, sedikit demi sedikit. Pertama ya sedikit, setetes dua tetes, kemudian beberapa bulan kemudian baru makin parah lah. Ini kemarin itu masih kering banget. Nah ini tiba-tiba langsung bocornya sangat besar sekali, sangat banyak ya. Ini sudah kelar, kita coba hidupkan. Oke, mesin sudah hidup. Sekarang kita cabut. Sudah langsung keluar umbelnya guys. Nah ini nggak ada air, nggak ada angin yang keluar guys. Nih, nggak ada angin yang keluar dari selang ini. Yang keluar malah air guys. Ini wis dijamin mampet guys. Selangnya ini mampet. Nggak ada yang keluar. Tuh kan nggak ada semburan angin sedikit pun. Kita lepas dulu ya guys. Ini posisinya di bawah rangka sana guys. Sambil dihidupin ya, sambil nunggu apakah bocor lagi apa enggak. Ini guys, selangnya sudah terlepas. Posisinya itu seperti ini nancapnya. Celep kayak gini. Di sini di tengah-tengah rangka, jadi susah untuk melepasnya guys. Ini biasanya mampet guys. Coba kita tiup ya. Tuh yang keluar malah belet. Di bawah aja, bawah. Yang keluar itu nih putih-putih kayak gini guys. Ini yang bikin mampet ini sebenarnya campuran antara air dan oli. Air itu dari hawa panas mesin, itu kan mengandung uap. Nah olinya itu karena oli mesin. Nah ini potong guys. Tapi untuk masang lagi ini sangat susah sekali. Masangnya harus turun mesin guys. Masangnya itu mesinnya harus diturunkan dulu. Jadi ini nggak usah dipasang lah. Toh di sana juga aman guys, nggak mungkin kemasukan air karena di sana juga ada asnya kayak gini. Jadi ini mesinnya kayak gini, ada congoknya seperti ini ya. Jadi nggak mungkin kena air, kecuali kalau lewat jalan banjir saya mungkin. Tapi kan ini motor toko itu, toko sembako tuh yang punya. Dan ini motor cuma dipakai buat ke toko sama ke rumah aja. Posisinya kayak gini asnya, baru selangnya masuk ke as ini. Asnya itu tengahnya ada lubang. Selang ini nggak usah dipasang lagi. Yang penting mesin ini sudah
mengeluarkan nafasnya melalui congok tadi di sana. Kenapa saya berani bilang nggak pakai selang ini aman? Karena pada tipe motor Astrea Grand atau Supra X lama, itu Supra Fit lama, Supra X dan Supra Fit lama, itu selangnya cuma kayak gini, nancep, kemudian malah turun ke bawah guys, dan cuma segini paling panjangnya, turun ke bagian sini nih, dari sini nancep kan di sini nih, nancep menghadap ke sana, kemudian turun ke bawah sini sampai ke belakang rantai sini, sampai ke belakang bagian sana. Jadi selangnya cuma set kelentung kayak gitu tok. Jadi berarti bisa saya pastikan nggak pakai selang pun aman guys, karena Astrea Grand pun selangnya cuma sedikit banget. Dari sini kemudian malah turun ke bawah, nggak naik ke filter ya. Kalau Astrea Grand itu nggak naik ke filter. Kalau sekarang aja pada naik ke filter semua. Oke, saya mau pasang bodi lagi. Oke guys, ini masih nyala. Sudah saya tinggal lama. Sekarang kita tes, cek maksudnya kering apa tidak. Waduh, saya mau nengok juga.